Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu indaha fawzaw wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Imam Besar Masjid, para pengurus masjid dan seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu kemuliaan dan kelebihan bulan Ramadan yaitu dipilihnya bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waktu untuk diturunkan Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Al-Quran itu pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran ini memiliki nilai yang begitu mulia, begitu penting. Maka untuk penurunannya dipilihlah waktu yang mulia, yaitu di dalam bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dengan dua periode. Periode pertama adalah penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke satu tempat di langit pertama yang disebut dengan nama Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam ke-24 Ramadan. Itulah yang diberikan gambaran dalam ayat Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Sesungguhnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Itu kejadiannya pada malam 24 Ramadan. Jadi diambil Al-Quran sekaliannya mulai daripada ayat pertama sampai ayat terakhir, lantas diturunkan, dibawa oleh malaikat dari Lauh Mahfuz ke satu tempat di langit pertama yang bernama Baitul Izzah. Kemudian periode yang kedua penurunan Al-Quran ini adalah penurunan secara berangsur yang memakan waktu selama 23 tahun. Ketika pertama kali Rasulullah diutus sebagai Rasul sampai Rasulullah wafat. Tren pertama Al-Quran, ayat pertama yang kepetren kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terjadinya juga pada bulan Ramadan, yaitu malam pada 17 Ramadan. Maka yang diperingati oleh umat Islam sebagai hari atau tanggal nuzul
nuzul Quran adalah peringatan untuk penurunan pertama ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah penurunan tersebut dilanjutkan dengan ayat-ayat lainnya selama 23 tahun. Jadi inti bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan gepetren Al-Quran, baik gepetren dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama, maupun petren perdana dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon menan gepilih karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, kemudian bulan Ramadan adalah wate yang mulia. Gepilih untuk gepetren atra yang mulia berdalam wate yang mulia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat bahwasanya Al-Quran adalah hudal linnas, dia merupakan petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka berdasarkan hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, terutama getanya umat Islam, untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sampai pada tingkat apa? Sampai pada tingkat Al-Quran itu harus membumi. Makna menjadi sesuatu yang dilakukan dalam keseharian oleh manusia, baik dalam bentuk bacaan maupun dalam bentuk pengamalan. Paling tidak, membumikan Al-Quran itu paling kurang secara umum adalah dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan sering membaca Al-Quran. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling afdal, yang paling utama ibadat umatku adalah membaca Al-Quran. Mengapa membaca Al-Quran dipandang sebagai ibadat yang paling utama? Ini tentu dari jenis ibadat-ibadat sunat. Dari jenis ibadat-ibadat sunat, membaca Al-Quran merupakan ibadat yang paling utama. Sebab seseorang ketika membaca Al-Quran, dia membaca kalam Allah. Dia bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena nyankeh membaca Al-Quran bernilai ibadat dengan semata-mata membacanya. Maka dalam definisi Al-Quran disebutkan salah satu bagian al-muta'abbad bitilawati. Semata-mata membaca Al-Quran itu menjadi ibadat. Artinya ibadat-ibadat yang dilakukan dengan lisan, kalau zikir-zikir yang lain, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai seterusnya, ada pendapat ulama mengatakan kalau zikir tanpa dipahami makna pada saat membaca, itu pembacanya tidak memperoleh pahala. Kecuali bacaan Al-Quran dan bacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Al-Quran dibaca tanpa dipahami makna sekalipun, tetap orang membacanya memperoleh pahala. Nyan salah sabuh keistimewaan Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawati. Karena orang yang membaca Al-Quran, dia adalah sedang membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya wajar Rasulullah menempatkan bacaan Al-Quran itu sebagai jenis ibadat sunat yang paling utama. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah, nyo dalam bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk
memperbanyak ibadat yang salah satunya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mislul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an mislul atrujah." Perumpamaan seseorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah umpama buah limau. Rihuha taibun wa tu'muha taibun. Aromanya wangi dan rasanya juga enak. Jadi kepegat perumpamaan sebagai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang membaca Al-Quran lage boh limau, lage boh jeruk. Jadi bejih mangat, rasa jih juga mangat. Kemudian wa mithlul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamitsli tamarah la rihalaha wa tu'muha hulun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia bagaikan buah kurma. Rasanya memang enak, tetapi dia tidak punya aroma wangi. Yang ketiga, wa mithlul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an mislur raihana. Dan perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah kemangi. Bagaimana maksudnya? Rihuha taibun wa tu'muha murrun. Baunya wangi tetapi rasanya pahit. Kemudian yang terakhir, wa mislul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an mislul hanzalah laisa laha rihun wa tu'muha murrun. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, satu jenis buah-buahan yang hanya tumbuh di daerah Timur Tengah, yang baunya pahit, rasanya juga pahit. Jadi demikian, menyorang mukmin yang na baca Al-Quran, nyo begatnya wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati gatnya terisi dengan sesuatu yang good. Penting tat membaca Al-Quran sebagai salah satu ibadat, sehingga jika seseorang tidak membaca Al-Quran sementara mushaf ataupun Al-Quran ada dalam rumahnya, itu dipandang sebagai salah satu orang yang aneh. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, salah satun humul ghuraba'u fid dunya. Ada 3 kelompok manusia, mereka adalah orang aneh dalam kehidupan dunia. Siapa saja? Yang pertama adalah Al-Qur'anu fi jawfid zalimi. Yang pertama adalah Al-Quran dalam dada orang yang berbuat zalim. Itu sesuatu yang aneh. Maknanya apa? Seseorang yang menghafal Al-Quran, dia hafid, tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat zalim, berbuat sesuatu yang melanggar dengan aturan Allah, padahal di mulutnya menghafal Al-Quran. Ini sesuatu yang aneh. Mengapa sesuatu yang aneh? Sabda Nabi, karena Al-Quran yang ada dalam dadanya sendiri tidak memberi pengaruh untuk merubah perilakunya. Sehingga Al-Quran dihafal, tapi dia masih berlaku zalim. Baik zalim itu zalim dalam bentuk mencemooh orang lain, menganiaya orang lain dalam bentuk harta, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Pokoknya tata cara menguasai orang lain dengan tanpa hak. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, orang aneh dalam kehidupan dunia, ar-rajulu salihu fi qaumi su, yaitu orang-orang yang saleh tapi dia berada dalam komunitas orang-orang yang berbuat dosa. Nah, orang saleh yang kedua ikutnya dalam kelompok orang yang jelek yang berbuat dosa. Pakannya menjadi aneh karena keberadaan daripada orang salehnya dipandang tidak punya manfaat untuk orang banyak. Yang ikutnya kepentingkan untuk pribadi roh sagai.
ge ibadat kero, ge semayang sunat cukup lele. Ya mana? Sementara masyarakat di sekitar Gatnyan menjadi jahil karena Gatnyan hanya mau untuk berkecimpung memberikan pencerahan kepada masyarakat. Gatnyan urang saleh, tetapi masyarakat tempat domisili urang salehnya masyarakat yang berbuat maksiat. Nyo urang salehnya menjadi urang yang aneh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri dengan aspek peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara masyarakat sekitar tidak dapat mengambil manfaat untuk arah perbaikan dengan kesalehan dia. Hai God yang namanya saleh Tuhan God. Tapi yang perlu kita sampaikan aneh karena tidak ada aspek kemanfaatan. Yang ketiga, wal mushafu fi baitin la yukra'u fih. Yang ketiga adalah perkara aneh dalam kehidupan dunia adalah mushaf Al-Quran yang berada dalam satu rumah tapi tidak pernah dibaca. Al-Quran dalam rumahnya tapi hanata membaca le urang yang pormo. Dijadikan Al-Quran sebagai bahan pajangan menteng dalam lemari, dalam rak dan di tempat-tempat yang lain dalam rumah. Mereka hana gali Al-Quran gepeduk ke diu sanding. Yang intinya putra Al-Quran di dalam rumah tapi Al-Quran hana tom gebaca. Nyokeun Nabi urang yang aneh dalam kehidupan dunia. Maka oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memperingati nuzulul Quran yang malam tu akan tiba, yaitu 17 Ramadan biasanya, mari kita memperbaiki diri dalam tingkah laku, dalam peribadatan, baik ibadat yang mahdah, yang hubungan kita hanya dengan Allah semata, atau ibadat sosial, ibadat yang berhubungan antara sesama getanyo manusia, sesama getanyo makhluk, berselalu berdasarkan Al-Quran. Kibancara tatupua tingkah laku getanyo berselalu berdasarkan Al-Quran. Ikutilah petunjuk ulama. Karena isi Al-Quran diperas, digali, diistihad, diinterpretasi oleh para ulama. Merekalah yang memiliki otoritas dan merekalah para ulama yang diberikan kewenangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menginterpretasi, menggali makna Al-Quran. Apa yang telah disampaikan oleh para ulama baik dalam bidang akidah, keyakinan, baik dalam bidang yang berkaitan dengan hukum pengamalan sehari-hari maupun dengan dalam bidang akhlak, itulah yang menjadi ikutan kita. Jangan kita memiliki logika berpikir yang sesat. Mana logika berpikir yang sesat? Logika berpikir yang sesat adalah ketika mengikuti ulama itu sudah berpaling dari Al-Quran. Ini cara berpikir yang sangat keliru. Mengapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa langsung dipahami oleh siapa saja. Al-Quran ini berbahasa Arab. Nilai sastra bahasa Arab ini berada di luar batas kemampuan manusia. Kharit antaqatil basyariyah. Dia berada di luar batas kemampuan manusia. Tidak ada orang yang mampu langsung memahami Al-Quran. Dia harus memahami Al-Quran melalui tata cara. Salah satunya yaitu melalui penafsiran dari orang yang paling paham terhadap isi Al-Quran. Siapa orang yang paling paham terhadap isi Al-Quran? Yaitu Nabi. Kemudian yang kedua yang paling paham terhadap isi Al-Quran adalah para sahabat Nabi. Kemudian generasi berikutnya yang paling paham Al-Quran adalah para tabi'in, muridnya sahabat. Dan kemudian para ulama yang berguru pada tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu ini selalu diwarisi dengan bersanad, dengan bersambung silsilah mata rantainya. Maka apa yang disampaikan oleh para ulama dari generasi salaf, generasi khalaf sampai pada ulama mutaakhirin
meskipun ada pengembangan makna yang luar biasa sesuai dengan perkembangan masa, sesuai dengan konteks, tapi itu secara umum tidak terlepas dari inti Al-Quran. Jadi mengikuti ulama itu bukan berpaling dari Al-Quran. Mengikuti ulama itu bukan berpaling dari hadis. Malah mengikuti ulama itu merupakan mengikuti Al-Quran dan hadis melalui otoritas penafsiran yang diakui. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat terutama bagi diri saya sendiri yang menyampaikan dan juga kepada para hadirin sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.